Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat bercerita sekalian, kembali lagi kita akan membacakan sebuah kisah dari sahabat yang mulia. Sebelum saya membacakan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like di video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pelita ilmu dan amal, Mu'az bin Jabal. Tatkala Rasulullah mengambil baiat dari orang-orang Ansar pada perjanjian Aqabah yang kedua, di antara para utusan yang terdiri atas 70 orang itu terdapat seorang anak muda dengan wajah yang berseri, pandangan menarik dan gigih putih berkilat serta memikat. Perhatian dengan sikap dan ketenangannya, dan jika bicara maka orang yang melihat akan tambah terpesona karenanya. Nah, itulah dia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Dengan demikian, ia adalah seorang tokoh dari kalangan Ansar yang ikut baiat pada perjanjian Aqabah kedua, hingga termasuk as-sabiqunal awwalun, golongan yang pertama masuk Islam. Dan orang yang lebih dulu masuk Islam dengan keimanan serta keyakinannya seperti demikian, mustahil tidak akan turut bersama Rasulullah dalam setiap perjuangan. Maka demikianlah halnya Mu'az. Tetapi kelebihannya yang paling menonjol dan keistimewaannya yang utama ialah fikih atau keahliannya dalam soal hukum. Keahliannya dalam fikih dan ilmu pengetahuan ini mencapai taraf yang menyebabkannya berhak menerima pujian dari Rasulullah SAW dengan sabdanya, "Umatku yang paling tahu akan yang halal dan yang haram ialah Mu'az bin Jabal." Dalam kecerdasan otak dan keberaniannya mengemukakan pendapat, Mu'az hampir sama dengan Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah SAW hendak mengirimnya ke Yaman, lebih dulu ditanyainya, "Apa yang menjadi pedomanmu dalam mengadili sesuatu, hai Mu'az?" Mu'az menjawab, "Kitabullah." Rasul bertanya, "Bagaimana jika kamu tidak jumpai dalam Kitabullah?" Mu'az menjawab, "Saya putuskan dengan sunnah Rasul." Kemudian Rasul bertanya kembali, "Jika tidak kamu temui dalam sunnah Rasulullah?" Mu'az menjawab, "Saya pergunakan pikiranku untuk berijtihad dan saya takkan berlaku sia-sia." Maka berseri-serilah wajah Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah sebagai yang diridhoi oleh Rasulullah, sabda beliau. Dan mungkin kemampuan untuk berijtihad dan keberanian untuk menggunakan otak dan kecerdasan inilah yang menyebabkan Mu'az berhasil mencapai kekayaan dalam ilmu fikih, mengatasi teman dan saudara-saudaranya, hingga dinyatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram. Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Aizullah bin Abdillah masuk masjid bersama beberapa orang sahabat. Maka ia pun duduk pada suatu majelis yang dihadiri oleh 30 orang lebih. Masing-masing menyebutkan sebuah hadis yang mereka terima dari Rasulullah SAW. Pada halaqah atau lingkaran itu ada seorang anak muda yang amat tampan, hitam manis warna kulitnya, bersih, baik tutur katanya dan termuda usianya di antara mereka. Jika pada mereka terdapat keraguan tentang suatu hadis, mereka tanyakan kepada anak muda itu yang segera memberikan fatwanya. Dan ia tak berbicara kecuali bila diminta. Dan tatkala majelis itu berakhir, saya dekati anak muda itu dan saya tanyakan siapa namanya. Ia menjawab, "Saya adalah Mu'az bin Jabal." Tutur Aizullah. Syahar bin Hausyab tidak ketinggalan memberikan ulasan. Katanya, bila para sahabat berbicara, sedang di antara mereka hadir Mu'az bin Jabal, tentulah mereka akan sama-sama meminta pendapatnya karena kewibawaannya. Dan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri sering meminta pendapat dan buah pikirannya. Bahkan dalam satu peristiwa di mana ia memanfaatkan pendapat dan keahliannya dalam hukum, Umar pernah berkata, "Kalau tidaklah berkat Mu'az bin Jabal, akan celakalah Umar." Ia seorang pendiam, tak hendak berbicara kecuali atas permintaan hadirin. Dan jika mereka berbeda pendapat dalam suatu hal, mereka pulangkan kepada Mu'az untuk memutuskannya. Maka jika ia telah buka suara, adalah ia sebagaimana dilukiskan oleh salah seorang yang mengenalnya, seolah-olah dari mulutnya keluar cahaya dan mutiara. Dan kedudukan yang tinggi di bidang pengetahuan ini serta penghormatan kaum muslimin kepadanya
baik selagi Rasulullah masih hidup maupun setelah beliau wafat, dicapai Mu'az sewaktu ia masih muda. Ia meninggal dunia di masa pemerintahan Umar, sedang usianya belum 33 tahun. Mu'az adalah seorang yang murah tangan, lapang hati, dan tinggi budi. Tidak suatu pun yang diminta kepadanya kecuali akan diberinya secara berlimpah dan dengan hati yang ikhlas. Sungguh kemurahan Mu'az telah menghabiskan semua hartanya. Ketika Rasulullah SAW wafat, Mu'az masih berada di Yaman, yakni semenjak ia dikirim Nabi ke sana untuk membimbing kaum muslimin dan mengajari mereka tentang seluk-seluk agama. Di masa pemerintahan Abu Bakar, Mu'az kembali ke Yaman. Umar tahu bahwa Mu'az telah menjadi seorang yang kaya raya, maka ia mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar kekayaan Mu'az itu dibagi dua. Tanpa menunggu jawaban Abu Bakar, Umar segera pergi ke rumah Mu'az dan mengemukakan masalah tersebut. Mu'az adalah seorang yang bersih tangan dan suci hati, dan seandainya sekarang ia telah menjadi kaya raya, maka kekayaan itu diperolehnya secara halal. Tidak pernah diperolehnya dengan berbuat dosa, bahkan juga tak hendak menerima barang yang subhat. Oleh sebab itu, usul Umar ditolaknya dan alasan yang dikemukakannya dipatahkan dengan alasan pula. Umar berpaling meninggalkannya. Pagi-pagi keesokan harinya, Mu'az pergi ke rumah Umar. Ketika sampai di sana, Mu'az merangkul dan memeluk Umar, sementara air mata mengalir mendahului kata-katanya. Mu'az mengatakan, malam tadi saya bermimpi masuk kolam yang penuh dengan air, hingga saya cemas akan tenggelam. Untunglah Anda datang, hai Umar, dan menyelamatkan saya. Kemudian bersama-sama mereka datang kepada Abu Bakar, dan Mu'az meminta kepada Khalifah untuk mengambil seperdua hartanya. Tidak satu pun yang akan kuambil darimu, ujar Abu Bakar. Sekarang harta itu telah halal dan jadi harta yang baik, kata Umar menghadapkan pembicaraannya kepada Mu'az. Andai diketahuinya bahwa Mu'az memperoleh harta itu dari jalan yang tidak sah, maka tidak satu dirham pun Abu Bakar yang saleh itu akan menyisakan baginya. Namun Umar tidak pula berbuat salah dengan melemparkan tuduhan atau menaruh dugaan yang bukan-bukan terhadap Mu'az. Hanya saja masa itu adalah masa gemilang, penuh dengan tokoh-tokoh utama yang berpacu mencapai puncak keutamaan. Di antara mereka ada yang berjalan secara santai, tak ubah bagi burung yang terbang berputar-putar, dan yang berlari cepat, dan ada pula yang berlari lambat. Namun semua berada dalam khalifah yang sama menuju kepada kebaikan. Mu'az pindah ke Suriah, di mana ia tinggal bersama penduduk dan orang yang berkunjung ke sana sebagai guru dan ahli hukum. Dan tatkala Abu Ubaidah bin Jarrah, amir pada saat itu atau gubernur militer di sana, serta sahabat karib Mu'az meninggal dunia, ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai penggantinya di Suriah. Tetapi hanya beberapa bulan saja ia memegang jabatan itu. Mu'az dipanggil Allah untuk menghadapnya dalam keadaan tunduk dan menyerahkan diri. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda, hai Mu'az, demi Allah, aku sungguh sayang kepadamu. Maka jangan lupa setiap habis sholat mengucapkan, ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat dan syukur, serta beribadat dengan ikhlas kepadamu. Mu'az mengerti dan memahami ajaran tersebut dan telah menerapkannya secara tepat. Pada suatu pagi, Rasulullah SAW bertemu dengan Mu'az. Maka beliau bertanya, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini, hai Mu'az? Mu'az menjawab, di pagi hari ini aku benar-benar telah beriman, ya Rasulullah. Setiap kebenaran ada hakikatnya, kata Nabi pula. Maka apakah hakikat keimananmu? Setiap berada di pagi hari, aku menyangka tidak akan menemui lagi waktu sore. Dan di setiap berada di waktu sore, aku menyangka tidak akan mencapai lagi waktu pagi. Dan tiada suatu langkah pun yang kulangkahkan, kecuali aku menyangka tiada akan diringi dengan langkah lainnya. Dan seolah-olah kesaksian setiap umat jatuh berlutut, dipanggil melihat buku catatannya. Dan seolah-olah kusaksikan penduduk surga menikmati kesenangan surga, sedang penduduk neraka menderita siksa dalam neraka. Maka sabda Rasulullah SAW, memang kamu mengetahuinya, maka pegang teguhlah, jangan dilepaskan. Menjelang akhir hayatnya, Mu'az berdoa, ya Allah, sesungguhnya selama ini aku takut kepadamu, tetapi hari ini aku mengharapkanmu, ya Allah. Engkau mengetahui bahwa aku tidaklah mencintai dunia demi untuk mengalirkan air sungai atau menanam kayu-kayuan,
tetapi hanyalah untuk menutup haus di kala panas dan menghadapi saat-saat yang gawat, serta untuk menambah ilmu pengetahuan, keimanan dan ketaatan. Lalu diulurkan tangannya seolah-olah hendak bersalaman dengan maut. Dan dalam keberangkatannya ke alam gaib itu, ia masih sempat berujar, "Selamat datang wahai maut." Kekasih tiba di saat diperlukan, dan nyawa Mu'az pun melayang menghadap Allah. Wallahu a'lam.